Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk video kali ini saya akan menyambung akan sehubungan dengan video bagian pertama, yaitu panduan kelola website LKP LPK. Pada video sebelumnya itu saya sudah menjelaskan fitur-fitur apa saja yang ada di dalam web LKP LPK yang Bapak Ibu kelola. Ya, jadi seperti yang kita lihat di sini, ini adalah halaman beranda atau tampilan depan dari website LKP LPK yang Bapak Ibu kelola. Jadi untuk melakukan update informasi, baik itu berita, info kursus, info kelas baru, paket kursus, peserta, galeri, serta profil lembaga, maka kita harus masuk ke halaman administrator terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan proses updating itu memang harusnya dilakukan oleh admin ataupun operator yang sudah dipercaya kelola web LKP LPK Bapak Ibu. Jadi untuk video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya melakukan proses updating isi atau konten dari website LKP LPK yang Bapak Ibu miliki. Di halaman beranda itu nanti ada satu tombol di bagian kanan atas yang tulisannya login seperti ini, yang di sampingnya ada ikon gembok. Jadi tombol ini yang akan mengarahkan operator atau admin untuk masuk ke dalam sistem dashboard administrator. Jadi untuk melakukan proses updating kita harus login terlebih dahulu melalui menu ini. Ya. Jadi untuk tampilan loginnya kurang lebih nanti seperti ini. Nah, untuk username, password itu nanti saya akan bagi melalui WA masing-masing Bapak Ibu. Jadi untuk saat ini sebagai sampling atau sampel itu saya menggunakan website dari LKP LPK Dasya Kabupaten Sidrap. Jadi di sini saya masuk sebagai administrator di LKP LPK Dasya. Untuk isian di sini itu kita tinggal jumlahkan dari yang pernyataan ini. 1 tambah 1 sama dengan berapa? Kita masukkan 2, kemudian klik tombol masuk. Ya, setelah berhasil login menggunakan akun administrator, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk halaman dashboard nantinya itu akan menampilkan informasi grafik pengunjung setiap harinya berdasarkan tanggal, berapa pengunjung yang pernah berkunjung ke website Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini ada posting populer, berita apa saja yang memiliki pengunjung lebih besar. Tuh. Kemudian di sebelah kanan, sebelah kiri itu ada beberapa menu, ada menu profil, ada pengguna, ada program kursus, info kursus, ada berita, ada video, galeri, data instruktur dan staff,
serta data peserta. Jadi menu-menu inilah yang akan kita gunakan nantinya dalam proses update isi konten website yang Bapak Ibu miliki. Kemudian di bagian kanan atas itu ada nama user. Di sini saya berikan sesuai dengan nama lembaga Bapak Ibu sekalian. Karena saya menggunakan LPK LKP Dasya, maka di sini munculnya LKP LPK Dasya. Nah, menu ini itu adalah menu untuk keluar dari sistem dashboard. Jadi setelah melakukan proses manajemen atau kelola konten web, itu usahakan operator atau admin logout atau keluar dari sistem dashboard. Ini untuk menghindari orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan proses updating konten web. Jadi tinggal klik nama atau icon yang ada di sini, kemudian klik tombol keluar. Seperti itu. Kemudian ada icon bola dunia. Icon bola dunia di sini itu gunanya untuk melihat tampilan website dari LKP LPK yang Bapak kelola. Jadi kalau kita klik, nanti dia akan mengarahkan kita ke tampilan website LKP LPK Bapak Ibu sekalian seperti ini. Saya kembali ke sistem dashboard. Yang pertama, di website ini kita akan diajar atau mempelajari bagaimana caranya mengupdate isi profil lembaga. Ini kita buka dulu di halaman depan. Ini ada profil, isi profil ada sambutan pimpinan, ada profil lembaga, ada PIN, NPSN, dan seterusnya. Ada data pimpinan, ada visi misi, ada sejarah, ada struktur organisasi, ada managerial team yang terdiri dari pimpinan, sekretaris, dan bendahara. Kemudian ada instruktur dan staf lembaga. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan proses editing atau updating isi profil ini? Itu kita melalui menu profil. Jadi di sini kita mengklik menu profil di sebelah kiri. Setelah itu akan tampil isi profil seperti ini. Nah, yang pertama untuk gambar header, ini ada bagian gambar header. Gambar header ini akan melakukan proses updating pada gambar header yang paling depan, yang gambar ini. Jadi gambar ini yang nanti akan bertukar-tukar seperti ini. Itu untuk mengganti gambarnya itu bisa melalui bagian profil di bagian ini. Caranya kita tinggal klik area ini atau klik tombol choose file. Setelah itu kita cari gambar yang ingin kita masukkan sebagai gambar header. Contoh saya mau masukkan gambar yang ada di galeri. Saya pilih gambar ini 1 sampai 5. Open. Nanti akan muncul tulisan 5 file. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa jumlah maksimum file yang bisa dijadikan gambar header itu adalah 5. Jadi usahakan bahwa gambar yang akan menjadi header nantinya itu adalah gambar-gambar pilihan yang bisa menjadikan website LKP LPK Bapak Ibu sekalian itu menjual. Istilahnya bisa membuat promosi yang meyakinkan kepada calon peserta kursusnya. Tuh. Ini nanti kalau sudah kita masukkan, kita tinggal klik tombol simpan. Kalau muncul error seperti ini mungkin bisa kita F5 atau klik icon refresh, kemudian continue.
Oh, ini sudah sampai. Kalau muncul pesan seperti ini, kita tinggal ganti tulisan ini, kita hapus menjadi administrator. Sorry. Admin profil. Nah, admin garis miring profil. Jadi dia akan kembali ke halaman ini, dan gambar yang tadi kita pilih itu sudah berubah menjadi gambar pilihan kita. Nah, nanti di halaman depan website yang awalnya gambarnya kurang lebih seperti ini, itu kalau kita refresh F5, itu akan secara otomatis berubah seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu ya. Kemudian ini untuk gambar header, untuk data profil lembaga seperti PIN, NPSN dan lain sebagainya, itu tinggal kita edit di bagian ini. Jadi misalnya PIN lembaga LKP LPK Dasya adalah 190.373.1409, maka tinggal kita ketik saja angkanya seperti ini. Begitu juga NPSN. Kemudian nama lembaga, misalnya nama lembaganya Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Dasya, maka kita tinggal ganti seperti ini. Kemudian inisial LKP LPK Dasya, kurang lebih seperti itu, tinggal kita edit. Untuk alamat itu kalau yang saat ini ada kekeliruan itu bisa tinggal diganti, diperbaharui atau diperbaiki. Nah, yang harus saya jelaskan lebih dalam ini adalah bagian nomor telepon atau HP lembaga. Usahakan nomor yang diinput di sini adalah minimal nomor pimpinan yang memiliki layanan WhatsApp atau WA. Kenapa? Karena nomor handphone yang diinput di sini nantinya sebagai nomor notifikasi. Jadi sekali lagi saya ulang, nomor yang diinput di sini atau nomor HP yang dimasukkan di sini, usahakan nomor pimpinan. Itu minimal. Paling bagusnya adalah nomor lembaga, tapi yang memiliki fasilitas WA. Kenapa? Karena setiap calon peserta kursus yang nantinya melakukan proses registrasi melalui halaman website ini, melalui halaman website yang Bapak Ibu miliki, itu notifikasi pendaftarannya akan masuk ke nomor yang ada di sini. Jadi akan muncul notifikasi ada proses pendaftaran peserta kursus atau pelatihan baru. Tuh. Jadi notifikasinya akan dilarikan ke sini. Nanti saya akan menampilkan satu sampel bagaimana proses notifikasinya terjadi. Intinya khusus untuk nomor HP lembaga di sini usahakan nomor HP pimpinan paling minimal. Lebih bagusnya nomor HP lembaga kursus yang Bapak Ibu kelola, namun yang memiliki layanan atau fungsi WA. Tuh. Berikutnya ada email lembaga. Ini saya sudah isi. Kalau email yang saya isi keliru mungkin bisa tinggal diperbaiki. Kemudian ada tahun berdiri, ada nomor akte notaris, ada nomor izin Disnaker kabupaten atau kota, ada nomor izin Dikbud kabupaten kota. Itu kalau salah satunya misalnya Bapak Ibu tidak miliki, bisa diganti dengan tanda strip atau tanda minus. Akreditasi dari LA LPK kalau belum terakreditasi boleh ditulis tanda strip atau tanda minus. Kalau sudah terakreditasi silakan diisi dengan kalimat terakreditasi. Untuk akreditasi ban PAUD
Kalau belum terakreditasi boleh dikasih tanda strip atau minus. Kalau sudah terakreditasi boleh ditulis kredit akreditasinya apa. Nah, mungkin kalau dia akreditasi A, mungkin bisa ditulis di sini akreditasi A. Tuh, kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya untuk link media sosial. Untuk link media sosial di sini saya sediakan ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, dan ada YouTube. Jadi bagi Bapak Ibu pimpinan lembaga kursus, kalau lembaga Bapak Ibu memiliki media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, itu boleh tinggal diisi nama Facebooknya saja. Contoh di sini nama Facebooknya Dasya. Jadi ketika nanti disimpan, ini ada beberapa tombol media sosial di paling bawah. Jadi pada saat diklik ikon si Facebook, itu dia sudah akan mengarahkan ke Facebook Dasya seperti ini. Jadi nama yang diinput itu kurang lebih nama yang ada di sini, nama yang ada di belakang facebook.com. Tidak usah dilengkapi dengan yang seperti ini. Jadi cukup nama paling belakangnya saja. Kurang lebih seperti itu. Jadi di sini tinggal diisi nama di belakangnya si Facebook. Begitu juga dengan Twitter dan Instagram. Khusus untuk YouTube itu disesuaikan dengan nama channel YouTube lembaga Bapak Ibu. Tinggal diisi mirip dengan Facebook, Twitter, dan Instagram. Karena nanti pada saat linknya kita atau linknya diklik oleh calon peserta kursus, nanti secara otomatis akan dialihkan ke sana. Katanya seperti ini. Itu ya untuk media sosial. Kemudian untuk alamat secara Google Map, ini saya sudah masukkan sehingga calon peserta kursus lebih cepat lagi menemukan lokasi tepatnya lembaga kursus yang Bapak Ibu pimpin, lokasinya ada di mana. Karena biasanya kalau kita hanya menginput alamat seperti ini, itu biasanya orang masih bertanya-tanya itu tepatnya di mana. Karena mungkin Jalan Andi Tako ini sampel di Dasya, dia beralamat di Jalan Andi Tako, Tanru Tedong. Itu besar kemungkinan Jalan Andi Tako ini panjang, sehingga orang masih berpikir dia lokasi tepatnya di mana. Makanya di website ini saya sediakan fitur lokasi lembaga secara Google Map. Ini saya sudah arahkan ke lembaga Bapak Ibu masing-masing. Kalaupun ada perubahan mungkin bisa dirubah di bagian ini alamat yang saya blok. Tinggal diubah yang itunya saja. Atau kalau tidak tahu bisa diganti keseluruhannya dengan syarat yang ini sesuai dengan ukuran yang saat ini. Untuk width-nya itu 100%, untuk height-nya itu 50%. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, untuk mengambil informasi ini saya masuknya di sini. Jadi kalau lembaga Bapak Ibu suatu saat pindah, itu bisa cara ambilnya seperti ini. Misalnya permai komputer. Nah, seperti ini. Kita ubah dulu dia menjadi satelit. Nanti kalau sudah ini ada gambar bagikan, ikon bagikan. Ini tinggal kita klik, kemudian sematkan, kemudian kita tinggal salin. Nanti kalau sudah, kita tinggal paste di sini. Delete, kemudian paste. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kalau sudah tinggal ubah ukurannya ini 100%. Yang ini 50%. Seperti itu. Jadi nanti pada saat kita simpan, maka lokasi ini akan berubah ke lokasi yang sesuai. Itu untuk Google Map. Nah,
Kemudian ada visi misi sekolah. Di sini kalau tidak sesuai tinggal diedit. Untuk visi misi sekolah itu proses pembuatannya seperti halnya kita mengetik di aplikasi Word. Jadi tinggal ketik atau boleh copy paste saja dari dokumen yang Bapak Ibu punya. Kalau ada dalam bentuk file. Misi sekolah, sejarah, kalau tidak ada tinggal strip saja. Nah, berikutnya untuk struktur organisasi, ini saya sudah sediakan dalam bentuk seperti ini. Kalaupun tidak sesuai, boleh Bapak Ibu ganti. Namun yang harus kita perhatikan adalah gambar pimpinan. Ini foto pimpinan. Usahakan pada saat mengupdate struktur organisasi, ini karena dia dalam bentuk file, bersamaan juga digantinya foto pimpinan. Karena kalau hanya salah satu di antara dua ini yang diganti, maka salah satunya pasti akan hilang. Jadi kalau misalnya yang kita update cuma struktur organisasi, maka secara otomatis foto pimpinan hilang. Oleh karena itu disarankan ketika mengupdate gambar struktur organisasi, usahakan foto pimpinan ikut diupdate, walaupun gambarnya sama, tidak jadi masalah. Tuh. Nah, cara mengupdate-nya tinggal klik saja area sini, kita cari struktur organisasi yang baru, begitu juga dengan pimpinan. Seperti itu. Kemudian ada nama pimpinan, nomor HP pimpinan. Untuk nomor HP pimpinan, kalaupun sudah digunakan di nomor HP lembaga di bagian sini, itu boleh dimasukkan kembali di bagian nomor HP pimpinan, itu tidak jadi masalah. Atau kalau pimpinan lembaga memiliki dua nomor handphone, mungkin salah satunya bisa dimasukkan di sini, karena ini tidak terlalu berpengaruh terhadap proses pendaftaran atau layanan yang ada di dalam. Kemudian yang terakhir ada kata sambutan pimpinan. Ini kalau kalimatnya agak kurang sesuai, boleh disesuaikan, tinggal diedit saja, disesuaikan dengan keinginan. Nanti kalau semua isi data di profil ini sudah sesuai dengan yang diinginkan lembaga, tinggal klik tombol simpan paling bawah. Ini karena tombol simpan di bagian profil ini ada dua, satu di bagian header, yang satu di bagian data lembaga paling bawah, seperti ini. Nanti tinggal klik tombol ini, tunggu proses simpan selesai. Nah, kalau sudah muncul notifikasi seperti ini, profil berhasil diupdate, maka data lembaga itu sudah berubah. Seperti ini. Ini tadinya cuma Dasya, sekarang sudah berubah menjadi LKP LPK Dasya. Nah, secara otomatis perubahan yang terjadi di sini itu akan berpengaruh di bagian profil sini. Jadi ketika saya klik profil yang di sini, nama lembaga sudah menjadi seperti ini. Kemudian foto, visi misi, struktur itu sudah akan otomatis terupdate, kurang lebih seperti itu. Begitu juga dengan sambutan pimpinan, itu akan terupdate secara otomatis. Jadi untuk pengaturannya ada di sini. Untuk Google Map-nya terupdate-nya di paling bawah. Nah, yang ini. Jadi dia akan mengupdate di sini. Untuk alamat dia akan mengupdate di sini. Email di sini, Facebook di sini, status akreditasi di sini. Kemudian nama lembaga yang ini. Nah, ini ada pendidikan berarti salah. Kita bisa ganti saja. Misalnya bukan ini, harusnya dia LKP LPK Dasya. Nah, kemudian di sini kita ubah kembali ke Dasya. Nah, kemudian kita simpan.
nanti secara otomatis akan berubah seperti ini. Nah, seperti ini. Itu untuk profil. Berikutnya pengguna. Untuk menu pengguna di sini itu hanya berguna untuk melakukan editing nama administrator di sini. Jadi kalau misalnya password yang nanti saya bagikan itu mau diubah, itu tinggal klik saja gambar pensil. Nah, username-nya mau diganti pun boleh, emailnya boleh, terserah. Nah, passwordnya minimal 1 karakter. Misalnya di sini saya masukkan password 123. Password 123. Nah, level administrator enggak usah diganggu, kontak person enggak usah diisi. Foto ini saya sudah pakai ikonnya si lembaga, jadi enggak usah diisi. Kita tinggal update saja. Kalau muncul notifikasi ini kita tinggal F5 saja, kemudian continue. Itu di refresh. Nah, kalau muncul notifikasi warning ini tidak usah dihiraukan, ini karena dia menganggap bahwa gambar ikon ini ukurannya terlalu besar padahal dia sudah sesuai. Ini passwordnya sudah berubah. Itu untuk bagian pengguna. Bisa juga menambah daftar pengguna kalau Bapak Ibu punya lebih dari satu staf yang dipercayakan melakukan proses pengelolaan konten web. Itu tinggal klik saja tombol add pengguna, masukkan nama lengkap, emailnya, username akun untuk login, password, ulangi, sifatnya apa. Itu usahakan dia administrator terus. Nanti tinggal klik tombol simpan. Itu ya. Berikutnya program kursus. Nah, sebelum saya masuk ke bagian ini, kita lihat dulu di halaman depan. Paket kursus. Nah, paket kursus yang disediakan di LPK LKP Dasya itu ada rias pengantin, ada kecantikan rambut, ada kulit, ada merangkai bunga, sama hantaran. Kalau misalnya mau menambah program kursus atau mau mengubah program kursus yang sudah ada, bisa ke menu program kursus yang bagian kiri ini. Tinggal klik. Nah, nanti muncul listnya. Untuk mengubah tinggal klik gambar pensil. Misalnya hantaran ini bukan hantaran. Kita tinggal klik pensil. Nah, kita perbaharui namanya. Misalnya souvenir pernikahan, kurang lebih seperti itu. Tinggal isi seperti itu. Nah, kalau mau mengubah deskripsi pembuka tinggal diedit bagian sini. Kalau mau edit deskripsi secara lengkap tinggal edit bagian sini. Kalau mau mengubah gambar tinggal pilih atau klik area sini, tinggal cari gambarnya. Kemudian rating, ini kalau bisa enggak usah diganggu atau ubah dia ke angka 5 maksimal. Kalau harganya misalnya ada perubahan, yang awalnya misalnya 3.500.000 menjadi 5 juta, tinggal edit di sini. Atau misalnya harga kursus yang 3.500.000 ini dapat diskon atau potongan, yang awalnya 0% menjadi 10%, tinggal ubah menjadi 10. Jadi di sini kita tinggal input angka 10, enggak usah ikut persennya. Kode kupon distripkan saja. Kemudian kita tampilkan pilih opsi ya. Setelah itu kita tinggal publish.
Nah, muncul notifikasi sukses. Di sini sudah berubah 10% dari harga 3.500.000. Maka pada saat kita lihat di paket kursus ini, hantaran yang awalnya 3.500.000, ini nama paket kursusnya hantaran. Ketika kita refresh atau klik menu paket kursus kembali, maka secara otomatis akan terupdate seperti ini. Muncul diskon, harga berubah, nama paketnya juga sudah berubah. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau ingin menambah paket kursus yang baru, tinggal klik tombol ADD program kursus. Di sini tinggal masukkan nama kursusnya apa. Misalnya apa namanya? Spa dan Medikur Pedikur. Misalnya ini sampel saja. Medikur Pedikur. Saya lupa. Oh ini. Usahakan untuk nama kursusnya di sini itu tidak menggunakan kata simbol seperti ini. Jadi kalau pakai simbol seperti ini, dia nantinya error. Jadi kita tinggal ubah saja menjadi karakter biasa. Nah, misalkan tidak pakai simbol, mau simbol tanda minus, tanda plus, atau apapun, yang jelasnya usahakan semuanya huruf seperti ini. Nah, di sini tinggal kita isi deskripsi pembuka. Deskripsi pembuka ini nantinya itu informasinya di bagian ini. Nanti informasinya di bagian ini. Jadi kalau kita isi misalnya di sini pelatihan spa dan medikur pedikur ini akan melatih Anda menjadi seorang tenaga profesional di bidang kecantikan kulit dan kuku. Kurang lebih seperti itu. Nah, boleh ditambahkan mungkin kurang lebih seperti itu ya pembuka. Kemudian untuk deskripsi lengkap itu kita bisa tulis materi yang akan mereka peroleh itu misalnya dasar spa, jenis kuku, cara potong, cara rawat. Anggaplah kurang lebih materinya untuk spa dan medikur pedikur itu seperti itu. Saya juga kurang tahu. Kemudian kurikulum, misalnya ini kita bisa ambil dari SKKNI bidang kursus yang sesuai. Misalnya memberikan pelayanan maksimal ke pelanggan. Ini misalnya kurikulumnya seperti itu. Kemudian menentukan berbagai teknik spa. Nah, ini sampel saja. Kemudian instruktur. Misalnya Astika Dewi. Itu boleh kita input. Oh, maaf ada yang kurang di sini. Durasi pelatihan itu bisa kita misalnya 20
kali pertemuan atau setara dengan 3 bulan. Kurang lebih seperti itu. Jadi tinggal kita edit seperti di Word saja. Ini tebal. Ini tebal. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti untuk gambarnya tinggal klik area sini. Anggaplah ambil gambar ini. Ratingnya kasih arah ke angka 5. Anggaplah harganya 4.500.000. Usahakan untuk angka di sini tidak usah pakai simbol, tulis angka biasa saja seperti ini. Diskon, kalau tidak diskon kasih angka 0, kalau dapat diskon misalnya 5%, angka 5 tanpa persen, atau 15 tanpa persen. Nah, kode kupon kalau tidak menggunakan pakai strip saja, tampilkan, pilih opsi ya. Nanti kalau sudah selesai kita isi semua, tinggal klik tombol publish. Nah, nanti muncul notifikasi sukses. Dia ada di baris paling bawah, kurang lebih seperti ini. Sehingga pada saat kita klik paket kursus di halaman depan, itu akan bertambah satu kursus baru. Nah, seperti ini. Spa dan medikur pedikur. Pelatihan spa dan medikur pedikur akan, nah ini adalah deskripsi pembuka. Untuk deskripsi lengkapnya itu ada di dalam detail. Nah, dapat diskon 15% dari 4.500.000 menjadi 3.825.000. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk menambah program kursus baru. Nah, berikutnya untuk mengupdate info kursus yang akan kita laksanakan. Di halaman beranda ini ada info kelas, informasi kelas baru. Untuk menambahkan informasi kelas baru bisa ke menu info kursus baru. Untuk mengedit sama tinggal klik gambar pensil. Untuk menghapus tinggal gambar tong sampah, sama halnya dengan kursus tadi. Maaf, saya lupa. Untuk menghapus program kursus yang sudah ada di sini, itu bisa klik ikon gambar tempat sampah. Itu secara otomatis dia akan terhapus. Contoh, saya akan menghapus sispa dan medikur pedikur ini karena program kursusnya sudah tutup. Kita tinggal klik gambar tong sampah, klik tombol hapus, nanti secara otomatis program kursusnya terdelete, dan di paket kursus ini otomatis berkurang seperti ini. Itu ya. Saya kembali ke info kursus baru. Nah, untuk info kursus baru yang harus kita pahami di sini itu agak berbeda dengan program kursus. Program kursus itu paket kursusnya, sementara info kursus baru itu adalah informasi bahwa akan dilaksanakan kursus di kemudian hari. Contoh misalnya gini, lembaga kursus Bapak Ibu sekalian dapat bantuan program PKK atau PKW, atau ingin mengadakan atau membuka kelas baru reguler. Namun pelaksanaannya itu bukan hari ini, tapi kita ambil sampel, ini sekarang tanggal 6 bulan Agustus, kita ambil sampel bulan September nanti di tanggal 1, kita berencana ingin melaksanakan pelatihan atau kursus program PKK. Bidang kursusnya misalnya rias pengantin atau tata kecantikan kulit.
Nah, maka di sini untuk menginformasikan bahwa akan dibuka kelas kursus baru itu kita menggunakan menu info kursus baru. Nah, cara menambahkan infonya itu tinggal klik ADD info pelatihan, pilih program pelatihannya. Jadi program pelatihan yang di sini itu akan muncul sesuai dengan paket program kursus yang sudah kita buat di menu sebelumnya. Nah, tadi ada Padang Medikur Pedikur. Kalau tadi saya tidak delete, dia pasti ada di bawah. Tuh. Karena saya sudah delete, dia pasti hilang. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita ambil sampel, akan dibuka kursus kecantikan rambut. Nah, kita tinggal ketik keterangannya. Segera dibuka pelatihan dan kursus tata kecantikan rambut dengan biaya bantuan dari pemerintah pusat. Tinggal kita isi lagi apa saja yang akan diperoleh, misalnya catatan dalam masa pandemik COVID-19, maka proses pelatihan dilaksanakan secara online. Seperti itu. Oh, ada yang saya lupa. Segera dibuka pelatihan kursus kecantikan rambut tanggal anggaplah 1 September 2020 dengan biaya bantuan dari pemerintah pusat. Program PKK atau PKW, terserah Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau sudah, anggaplah keterangannya sudah selesai, bisa bagi yang berminat silahkan mendaftarkan diri melalui menu daftar pada paket kursus tata kecantikan rambut. Mendaftarkan diri secara online. Nah, kurang lebih seperti itu. Tinggal Bapak Ibu lengkapi. Nanti kalau sudah, tinggal kita pilih opsi apakah informasi kelas baru ini kita mau tampilkan atau tidak. Kalau kita mau tampilkan, pilih opsi ya. Kalau kita tidak mau tampilkan, pilih opsi tidak. Karena info ini kita mau publis supaya orang umum tahu, maka kita pilih opsi ya. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, nanti akan bertambah seperti ini. Secara otomatis di halaman depan, halaman beranda website KPLPK Bapak Ibu sekalian akan muncul informasi kelas baru seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ini informasi yang sehubungan bahwa lembaga Bapak Ibu akan segera membuka pelatihan. Seperti itu kurang lebih fungsi dari informasi kelas ini. Mungkin video kali ini saya cukupkan sampai di fitur info kursus baru. Kalau ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan sehubungan dengan update profil,
pengguna program kursus serta info kursus baru boleh ditanyakan melalui nomor WA saya. Nanti saya bantu untuk menjelaskan lebih lanjut kalau masih ada yang kurang dipahami dari video yang saya buat kali ini. Untuk video berikutnya saya akan bahas bagaimana caranya mengupdate berita, video, dan galeri pada website LKP LPK yang Bapak Ibu miliki. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.